Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru semuanya. Kembali lagi bersama saya Maisita. Saya hari ini akan membahas soal pretest PPG dalam jabatan untuk bidang studi matematika. Ini yang berdasarkan kisi-kisi terbaru, kisi-kisi pretest PPG tahun 2022. Nah, part 1 ini saya akan membahas tentang logika matematika. Nah, untuk logika matematika ini ada 4 indikator ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat itu ada 4 indikator, yaitu indikator nomor 11, 36, 37, dan 51. Kita akan bahas satu per satu dari indikator nomor 11 dulu. Nah, indikator nomor 11 ini adalah tentang menggunakan kaidah logika matematika dalam penarikan simpulan. Sebelumnya Bapak Ibu, saya akan menampilkan gambar dari tabel logika matematika. Nah, untuk soal nomor 1 ini yang ditanya adalah simpulannya. Di sini ada 3 premis. Kita tuliskan dulu premis-premis yang ada. Premis 1 itu adalah A konjungsi B. Kemudian premis kedua adalah B implikasi negasi C. Kemudian premis yang ketiga adalah A implikasi C disjungsi D. Nah, cara mengerjakannya ini ketiga premis ini harus bernilai benar ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama kita ke premis 1 dulu. Di sini ada konjungsi ya Bapak Ibu ya. Di sini harus bernilai benar. Jadi kita lihat di tabelnya, konjungsi yang bernilai benar itu apabila pernyataan satu dan pernyataan keduanya bernilai benar. Ya, ini saya kolom. Sehingga dapat ditulis di sini A ini bernilai benar dan B bernilai benar. Nah, kemudian kita masuk ke premis kedua. Nah, B tadi sudah diketahui bahwa bernilai benar. Nah, sekarang kita lihat di tabel implikasi. B implikasi apa agar bernilai benar? Ini ya. Nah, berarti nilai C ini adalah salah. Kan negasi S itu adalah benar. B implikasi B itu bernilai benar. Jadi premis 1 sudah bernilai benar, premis 2 juga sudah bernilai benar. Nah, sekarang kita masukkan ke premis yang ketiga. Nilai A tadi ini sudah bernilai benar. Kemudian C ini bernilai salah. Nah, D ini tidak kita ketahui. Nah, sekarang kita lihat yang implikasi. Pernyataan satunya sudah bernilai benar. B implikasi apa agar bernilai benar? Nah, jadi di sini harus bernilai benar agar premis ketiga ini bernilai benar. Nah, kemudian di sini ada disjungsi. S disjungsi apa agar bernilai benar? Nah, di sini ya, ini adalah. Nah, sehingga di sini adalah bernilai benar. Nah, yang kita ketahui yang terakhir itulah yang kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah yang D. Optionnya adalah yang B ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sebelumnya saya tampilkan lagi gambar dari tabel logika matematika. Nah, sebelumnya saya akan tampilkan dulu tabel logika matematikanya ya Bapak Ibu.
Nah, baik, di sini hanya ada dua premis. Kita tuliskan premis yang pertama. A konjungsi negasi D. Kemudian premis yang kedua, A implikasi dalam kurung negasi B disjungsi dalam kurung A konjungsi D. Nah, sama dengan yang nomor satu tadi, ini kedua premis ini harus bernilai benar. Nah, kita masuk ke premis yang pertama dulu. Di sini konjungsi yang bernilai benar hanya ada satu kemungkinan ini, sehingga nilai A ini benar dan nilai D ini salah. Kemudian kita masukkan ke premis yang kedua. A ini bernilai benar, D ini masih negasi B ini kita masih belum tahu. Kemudian A bernilai benar dan D ini bernilai salah. Nah, di sini B implikasi apa supaya hasilnya benar? Tentulah B harus berimplikasi dengan B, sehingga ini harus bernilai benar. Nah, sedangkan kita cari dulu ini B konjungsi S ini hasilnya adalah nih, B konjungsi S ini adalah S. Nah, kemudian kita lihat yang ini, disjungsi. Apa disjungsi S agar bernilai benar? Nih, yang ini ya berarti Bapak Ibu ya. B. Nah, berarti di sini B, di sini juga B. Sehingga kesimpulannya adalah yang negasi B. Yang paling terakhir yang kita ketahui itulah yang kesimpulannya Bapak Ibu. Optionnya adalah yang D. Baik, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Kita tampilkan dulu tabel logika matematikanya Bapak Ibu. Nah, soal nomor 3, kita tuliskan dulu premis-premisnya Bapak Ibu. Premis 1, negasi A, implikasi B, kemudian implikasi dalam kurung C, implikasi negasi D. Nah, kemudian premis keduanya itu adalah D konjungsi C. Sama seperti tadi, kedua premis ini harus bernilai benar. Jadi kita mulai dari premis yang kedua dulu ya Bapak Ibu ya. Di sini adalah konjungsi, di mana konjungsi ini kedua pernyataan harus bernilai benar agar hasilnya benar. Nah, kemudian kita masukkan ke premis 1. Ini belum diketahui. A dan B ini belum diketahui. Implikasi dengan C ini bernilai benar. Kemudian negasi D berarti bernilai salah. Nah, B implikasi S ini hasilnya adalah S. Nah, kemudian kita lihat implikasi. Titik-titik implikasi S itu hasilnya harus benar. Berarti yang ini ya Bapak Ibu ya, S. Berarti ini bernilai salah. Jadi kesimpulannya adalah yang ini. Tapi karena dia ini bernilai salah, kita harus ubah dia menjadi benar. Cara mengubahnya tentu saja dengan kita negasikan. Negasi S adalah B. Jadi kesimpulannya yaitu negasi dari negasi A implikasi B. Nah, Bapak Ibu, untuk rumus negasi ini saya tuliskan di sini. Negasi P implikasi PQ, saya ulangi. Untuk rumus negasi dari implikasi itu saya tuliskan negasi P, negasi dari P implikasi Q ini adalah P konjungsi negasi Q. Sehingga untuk pernyataan yang ini kesimpulannya adalah yaitu negasi A
konjungsi negasi B, atau setara dengan negasi B konjungsi negasi A. Jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Masih sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya. Kita tulis dulu premis-premisnya. Premis 1, A implikasi negasi B, implikasi C, implikasi negasi D. Kemudian premis yang kedua, B implikasi negasi A. Nah, kita tampilkan dulu tabel logika matematikanya Bapak Ibu. Nah, kita ke premis yang kedua dulu. B implikasi apa? Yang kita mulai ke premis 2 dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini harus bernilai benar. Kita coba ambil yang paling atas ini. Ini bernilai benar, berarti A ini bernilai salah. Nah, kemudian kita masukkan ke premis yang pertama, dimana ini adalah A bernilai benar, maksud saya A ini bernilai salah. Kemudian implikasi dengan negasi B ini berarti salah. Salah implikasi salah itu hasilnya adalah benar. Nah, B implikasi apa agar dia bernilai benar? Haruslah berimplikasi dengan B. Jadi kesimpulannya adalah yang ini ya, Kesimpulannya adalah C implikasi negasi D. Tapi tidak ada ya Bapak Ibu optionnya di pilihan ganda. Jadi kita harus mengubah bentuknya. Ini dengan ekuivalen. P implikasi Q itu ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q. Nah, berarti untuk ini ekuivalen dengan negasi C disjungsi negasi D. Jawabannya adalah yang B Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke indikator lainnya. Ini adalah indikator yang nomor 36. Menggunakan nilai kebenaran logika matematika untuk menyelesaikan masalah. Kita sekarang masuk ke soal yang nomor 5. Nah, ini tentang ekuivalen. Tadi seperti yang sudah saya tuliskan, di mana P implikasi Q itu ekuivalen dengan negasi Q Nah, pertama saya akan tuliskan beberapa ekuivalensi dari implikasi. P implikasi Q itu akan ekuivalen dengan negasi Q implikasi negasi P. Kemudian ekuivalen juga dengan negasi P dan Q. Nah, ini misalkan P, ini misalkan Q ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah, kita coba pakai yang ini. Negasi A implikasi negasi B kemudian atau C. Nah, kembali yang tadi, rumus negasi dari implikasi adalah P dan negasi Q. Sehingga dapat kita tuliskan negasi A dan B
atau C? Jawaban yang tepat adalah yang B. Baik, ke soal yang berikutnya. Pernyataan yang senilai. Baik, kita langsung saja. Seperti tadi, ini ekuivalen dengan negasi A implikasi B atau C. Nah, kemudian ini setara dengan A dan negasi B atau C, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, kita ke soal yang berikutnya, indikator yang berikutnya ya Bapak Ibu. Ini indikator nomor 37 tentang menggunakan nilai kebenaran pernyataan berkuantor untuk menyelesaikan masalah. Ini saya tampilkan lagi tabel logika matematikanya. Nah, ini harus bernilai salah. P implikasi negasi Q disjungsi negasi R. Ini harus bernilai salah. Kita lihat di sini yang bernilai salah ya. Disjungsi yang bernilai salah ini bernilai salah, kemudian ini salah. Maka dia hasilnya salah. Nah, kemudian implikasi yang bernilai salah ini adalah yang ini. Berarti ini benar, implikasi salah. Dengan demikian, kita ketahui bahwa P-nya ini berarti bernilai benar, Q-nya ini bernilai benar, dan R-nya juga bernilai benar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Lanjut Bapak Ibu ke soal yang berikutnya. Kita tampilkan lagi Ibu, nilai pernyataan PQR agar pernyataan ini bernilai salah. Nah, konjungsi yang bernilai salah ini ada 3. Nah, jadi cara cepatnya ini ada 3. Jadi kita coba satu-satu aja ya Bapak Ibu ya. Coba yang A dulu. Yang A, P salah, salah implikasi salah. Kemudian P, ini yang A. P ini salah, diimplikasikan dengan negasi R, itu benar. Ini benar. Kemudian ini benar. Maka hasilnya adalah benar. Ini bukan yang A. Kita coba lagi yang B. Salah, benar. P-nya salah, benar. Salah, benar, benar. Salah, benar, benar. Jadi ini benar. Bukan juga ya Bapak Ibu. Kita coba lagi yang C. Salah, benar. Kemudian salah negasi R ya, berarti salah. Salah benar ini benar, kemudian salah ini benar, jadi benar lagi. Kita coba yang D. Benar, kemudian benar, negasi R berarti benar. Benar, ini juga benar, berarti benar lagi. Berarti yang E ya Bapak Ibu ya. Kita coba juga yang E.
benar, salah, kemudian benar, salah, benar, salah, salah, benar, salah, salah, salah dan salah, salah. Jadi jawabannya yang E ya Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke indikator yang nomor 51. Ini kita ambil dulu soalnya Bapak Ibu.